Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi, NIM 85984567, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan membahas topik mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Bagian 1, apa itu pilar dalam pendidikan? Sebelum kita masuk ke pemikiran Ki Hajar Dewantara, penting untuk kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan pilar. Dalam konteks pendidikan, pilar secara harfiah adalah tiang penyangga sebuah bangunan. Kalau pilarnya kuat, bangunannya kokoh. Kalau pilarnya rapuh, sekuat apapun dindingnya, bangunan itu akan mudah roboh. Dalam pendidikan, pilar berarti fondasi atau prinsip dasar yang menopang seluruh sistem pendidikan. Pilar ini bukan sekedar teori di buku teks. Ia adalah nilai yang harus hidup dalam praktik nyata, dalam hubungan antara guru dan murid, antara sekolah dan masyarakat, antara pendidikan dan kehidupan. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya menghasilkan manusia yang pintar secara akademis, tapi kosong secara karakter, dan itulah yang kita hindari. Bagian 2, prinsip Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita, mewariskan 3 prinsip utama yang menjadi pilar pendidikan Indonesia. Ketiga prinsip ini dikenal dalam bahasa Jawa, tapi maknanya universal. Prinsip pertama, Nging Ngarso Sung Tolodo. Nging Ngarso Sung Tolodo artinya, yang berada di depan harus mampu memberikan teladan. Ini berarti seorang guru, pemimpin, atau siapapun yang berada di posisi terdepan tidak cukup hanya pandai berbicara atau memerintah. Ia harus menjadi contoh nyata dari nilai-nilai yang ia ajarkan. Contoh aktualnya, bayangkan seorang guru yang setiap hari meminta muridnya untuk disiplin waktu, tapi ia sendiri terlambat masuk kelas, atau guru yang melarang siswa bermain HP saat belajar, tapi ia sendiri sibuk membalas pesan di tengah pembelajaran. Ini bukan teladan, ini kontradiksi. Sebaiknya, guru yang datang lebih awal, yang terus belajar teknologi baru, yang aktif membuat konten edukatif di media sosial, itulah Nging Ngarso Sung Tolodo yang hidup di era digital. Prinsip kedua, Nging Madya Mangun Karso. Prinsip kedua adalah Nging Madya Mangun Karso, itu berarti yang berada di tengah harus mampu membangkitkan semangat dan motivasi. Seorang pendidik tidak selalu berada di depan sebagai pemimpin. Kadang ia harus turun ke tengah-tengah, menemani proses belajar dan menyalakan api semangat yang mulai padam. Di era digital, tantangan ini semakin nyata. Banyak siswa yang mengikuti pembelajaran daring dengan kamera mati, tidak merespon pernyataan guru, dan mengerjakan tugas hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Semangat belajar mereka turun drastis. Disinilah Nging Madya Mangun Karso berperan. Guru yang aktif menyapa siswa secara personal, yang membuat diskusi online menjadi hidup, yang memberikan umpan balik bermakna, bukan hanya nilai angka, adalah guru yang menjalankan prinsip ini. Ia tidak hanya mengajar, ia menghidupkan. Prinsip ketiga, Tut Wuri Handayani. Prinsip ketiga yang bahkan menjadi semboyan resmi pendidikan nasional kita adalah Tut Wuri Handayani, yang berada di belakang harus memberikan dorongan. Ini adalah prinsip yang paling sering disalahpahami. Banyak yang mengira di belakang berarti pasif atau tidak peduli. Justru sebaliknya, berada di belakang artinya memberi ruang kepada peserta didik untuk tumbuh secara mandiri, sementara pendidik siap mendorong ketika mereka berhenti dan menangkap ketika mereka hampir jatuh. Contoh aktualnya sangat dekat dengan kita, ketika seorang dosen memberikan tugas proyek dan membiarkan mahasiswanya menentukan sendiri topik, metode, dan cara penyajiannya. Itu adalah Tut Wuri Handayani. Mahasiswa diberi kepercayaan untuk berkembang dan dosen hadir sebagai penjaga arah, bukan penentu setiap langkah. Bagian ketiga, analisis, relevansi, dan tantangan di era digital. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling kritis, seberapa relevan ketiga prinsip ini di era digital, dan apa saja tantangannya. Tantangan pertama adalah masalah keteladanan digital. Banyak guru yang belum melek teknologi, sementara muridnya sudah jauh lebih mahir. Akibatnya, prinsip Nging Ngarso Sung Tolodo menjadi terbalik. Murid yang justru mengajari guru, ini bukan masalah jika dikelola dengan baik, tapi menjadi masalah ketika guru tidak mau belajar dan merasa cukup dengan cara lama. Tantangan kedua adalah krisis motivasi dalam pembelajaran daring. Layar komputer menciptakan jarak psikologis antara guru dan murid, tanpa kehangatan interaksi langsung. Banyak siswa kehilangan motivasi. Disinilah Nging Madya Mangun Karso diuji, apakah guru mampu membangun koneksi emosional meski melalui perangkat digital.
Tantangan ketiga, dan ini yang paling mengkhawatirkan, adalah ketergantungan pada kecerdasan buatan. Saat ini, banyak mahasiswa dan siswa yang menggunakan AI seperti ChatGPT untuk mengerjakan tugas tanpa benar-benar memahami isinya. Ini adalah kegagalan. Prinsip Tutwuri Handayani, kita belum berhasil mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan mandiri. Solusinya bukan melarang teknologi, tapi mengintegrasikan ketiga pilar ini ke dalam ekosistem digital. Guru yang menjadi teladan literasi digital, yang membangun semangat belajar online, dan yang mendorong kemandirian berpikir. Itulah jawaban nyata dari tantangan zaman. Bagian 4, refleksi pribadi. Sebagai refleksi, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir sejenak. Pilar-pilar yang Ki Hajar Dewantara rumuskan lebih dari 1 abad lalu bukan sekedar warisan sejarah. Ia adalah peta jalan yang justru semakin relevan ketika pendidikan menghadapi disrupsi digital. Yang perlu berubah bukan prinsipnya, tapi cara kita menerapkannya. Teladan bisa diberikan melalui konten digital, semangat bisa dibangun melalui interaksi visual, dorongan bisa hadir melalui umpan balik yang bermakna di ruang daring. Artinya, masa depan pendidikan nasional yang berkualitas bukan soal seberapa canggih teknologi yang kita gunakan, tapi seberapa kuat pilar nilai yang kita pegang. Demikian presentasi saya tentang pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Semoga bermanfaat dan memberikan perspektif baru bagi kita semua tentang pentingnya fondasi nilai dalam pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.